the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 2266. Tuan Gumelar, apakah Anda bersikeras melawan saya? Wajah Iwan menjadi dingin saat melihat John tidak mau mengalah. Dia benar-benar marah dengan kesetiaan John yang keras kepala. Tuan Gusnadi, bukan itu yang saya inginkan. Saya hanya berharap masalah ini bisa diselesaikan di sini. Saya tidak ingin merusak persahabatan Anda dan keluarga kita, kata John dengan keras kepala. Saat John mengatakan itu, dia melihat ke arah Yonas di belakangnya sambil buru-buru mendesak. Tuan, saya akan membantu Anda menahan Tuan Gusnadi. Pergi sana. Dia tahu betul bahwa Iwan masih marah pada saat itu dan tidak akan membatalkan serangannya itu dengan mudah. Saat itu masalahnya yang bisa John lakukan hanyalah melakukan yang terbaik untuk menghentikan Iwan agar Yonas bisa melarikan diri. Selama Yonas berhasil pergi dengan selamat, dia bisa meminta Agus datang dan masalahnya mungkin akan terselesaikan. Maka semua masalah bisa dihindari. Saat itu Yonas memaksakan diri meski mengalami luka-luka. Dengan bantuan Fiona, dia terhuyung ke tanah. Hurricane Break Iwan terlalu kuat sebelumnya dan keduanya terkena. Untungnya, dengan Norm dan Sule di depan, luka mereka tidak terlalu parah. Khususnya Fiona hanya mengalami beberapa luka ringan. Selain terlihat agak pucat, tidak ada yang salah dengan dirinya. Ya baiklah, atas desakan John, Yonas tiba-tiba tahu apa yang harus dilakukan. Dia tahu bahwa Iwan tidak berencana melepaskannya begitu saja. Makanya dia harus melarikan diri secepat mungkin. Namun Iwan melukainya cukup parah kali ini dan dia sangat membenci Iwan. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa menatap tajam ke arah Iwan dengan kejam sebelum dia berkata, Iwan, aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini ya. Tunggu saja. Di masa depan, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Tidak, 10 kali lipat. Yang menatap Iwan dengan mata penuh kebencian. Yonas menatap Iwan dengan mata penuh kebencian. Meskipun dia sudah memutuskan untuk melarikan diri, dia tahu bahwa John adalah seorang di tahap yang munah. Dia jauh lebih kuat daripada pria muda dan tidak penting seperti Iwan. Dengan John membantunya menghentikan Iwan, dia mendapatkan kepercayaan diri yang cukup besar. Karena itu, dia langsung kehilangan seluruh rasa takutnya. Dia tidak lagi panik seperti sebelumnya, dan malah terlihat tenang. Dia mempunyai rasa arogansi yang baru. Yonas, kamu mendekati kematian. Iwan sangat marah saat mendengar itu. Dia sudah marah sejak awal. Kata-kata arogan Yonas menyebabkan amarahnya memuncak. Tepat setelah itu, dia tidak ragu sama sekali untuk melancarkan serangan yang sangat kuat tepat ke arah Yonas. Tuan Gusnadi, saya minta maaf, saya berhutang budi kepada Anda atas pil tersebut. Saya seharusnya tidak menyerang atau tidak menghormati Anda, tetapi saya tidak bisa membiarkan Anda menyakitinya. Saya akan menebusnya di masa depan. John mengatupkan giginya saat dia mencoba menghentikan Iwan lagi. Kamu tidak tahu tempatmu. Vivi, ayo pergi. Yonas memandang Iwan dengan jijik sebelum dia memanggil Fiona. Lalu, dia dengan tenang mulai berjalan menuju pintu keluar. Dia tahu bahwa John lebih kuat daripada Iwan. Dengan John melindunginya, dia tidak mengira Iwan akan mampu menyakitinya sama sekali. Kedengarannya tidak mungkin. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, sesuatu yang mengejutkannya terjadi pada saat berikutnya. Bab 2267. Candil, bantu aku menahan Tuan Gumelar. Iwan segera berkata ketika dia melihat John mengeluarkan perintah tegas kepada Candil. Ya, jawab Candil. Dia adalah bawahan Iwan karena Iwan tidak memberinya perintah apapun sebelumnya. Dia tidak ingin bergerak sendiri. Atas perintah Iwan, dia tidak ragu sama sekali untuk menyerang dengan aura yang luar biasa. Segera menyerang John dan membantu Iwan menghentikan John.
tahap yang Muna, John pun terkejut saat merasakan energi sejati Candil yang sangat besar. Dia tahu tentang bagaimana Iwan merekrut Henry 2 hari yang lalu. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa Henry berada di tahap yang Muna. Namun Candil baru saja bergabung dengan Iwan, dan ini pertama kalinya dia berkesempatan berbicara dengan Candil. John tidak mengetahui keahlian Candil. Dia akhirnya mengetahui bahwa Candil juga berada di tahap yang Muna sama seperti Henry. Itu melebihi ekspektasinya. Tidak baik, Yonas terkejut melihat Iwan tiba-tiba membawa seseorang ahli di tahap yang Muna bersamanya, dan pria itu bahkan menghentikan Candil. Senyuman di wajahnya tiba-tiba membeku. Meskipun dia tahu bahwa bagaimana seseorang seperti Iwan yang datang dari tempat kecil seperti kota Jogja bisa memiliki bawahan di tahap yang Muna, dia mengetahui sesuatu dengan sangat baik. Yang terhebat, dukungan John dihentikan oleh Candil. Tanpa perlindungan John, Iwan bisa menghadapinya dengan mudah. Mengingat hal itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak lagi berani tinggal diam atau berbicara dengan arogan. "Vivi, ayo pergi." Saat berikutnya, ekspresi Yonas berubah dengan sangat cepat. Dia pun meraih lengan Vivi dengan panik dan bergegas keluar. Itu benar-benar berbeda dari beberapa tenaganya dia sekarang. "Kamu mencoba kabur, itu tidak akan mudah," Iwan pun mencibir. Mengambil kesempatan saat John dihentikan oleh Candil, Iwan segera menyerang dan memanggil auranya yang mengesankan saat dia dengan cepat menyerang Yonas. Omong kosong, hati John tenggelam saat melihatnya. Dia ingin membantu Yonas menghentikan Iwan, tetapi dia terikat dengan Candil. Dia berada dalam kondisi awal yang Muna, sama seperti Candil. Namun dia disakiti oleh Yonas sebelumnya, dan skillnya menurun drastis. Di sisi lain, Candil sangatlah kuat, sudah berada di puncak keadaan yang Muna awal. Dia hanya berjarak sehelai rambut dari tahap menengah yang Muna. Setelah keduanya bertukar pukulan, dia mendapati dirinya bukan tandingan Candil. Dia pun didorong kembali oleh Candil dengan segala cara. Tidak mungkin dia bisa membantu Yonas. "Iwan, aku akan melawanmu." Yonas tidak bisa menghindari serangan Iwan. Menatap bahaya tepat di wajahnya, dia terpaksa menguatkan dirinya saat menyerang, langsung menuju serangan Iwan. "Kamu tidak tahu tempatmu ya?" Iwan berkata dengan dingin. Dia dengan cepat mengubah serangannya melewati serangan Yonas sebelum dia meraih lengan Yonas. Setelah itu dia menekan dengan kekuatan besar. Retakan, suara retakan tulang yang jelas terdengar. Yonas pun menjerit kesakitan saat lengannya dipatahkan oleh Iwan. Setelah itu Iwan menendang Yonas ke tanah. Tujuannya hanya melumpuhkan salah satu tangan Yonas sebagai hukuman. Dia sama sekali tidak berencana membunuh Yonas. Karena lengan Yonas sudah patah, tujuannya telah tercapai. Jadi Iwan menghentikan serangannya, tidak lagi melakukan apapun pada Yonas. Bab 2268. Yonas, bagaimana keadaanmu? Apakah kamu baik-baik saja? Fiona buru-buru membantu Yonas berdiri setelah dia ditendang ke tanah oleh Iwan. "Iwan, kamu dasar anjing tercela. Beraninya kamu mematahkan lenganku. Tunggu saja, keluarga Gumelar tidak akan melepaskanmu." Yonas mencengkram lengannya yang sakit dan matanya benar-benar memerah saat dia menatap Iwan dengan kebencian dan kemarahan. Pada saat itu, dia sudah sangat membenci Iwan. Dia ingin menghancurkan Iwan hingga berkeping-keping, atau amarahnya tidak akan terpuaskan. "Kamu benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah. Yonas, haruskah aku mematahkan lenganmu yang lain jika kamu terus berbicara dengan arogan? Mungkin aku akan menampar mulutmu itu saja." Iwan berkata dingin dengan kilatan mematikan di matanya. "Kamu!" Yonas merasakan hawa dingin di hatinya saat dia segera menelan apa yang ingin dia katakan. Setelah apa yang terjadi sebelumnya, dia sudah tahu bahwa Iwan berbeda dari orang lain. Orang lain akan takut dengan kekuatan keluarga Gumelar dan tidak akan pernah menyakitinya secepat itu. Tetapi Iwan tidak. Iwan tampaknya tidak takut pada keluarga Gumelar dan sama sekali tidak peduli siapa dirinya. Jika dia terus membuat marah Iwan mungkin akan terus menyakitinya. Itu bukan salah siapapun kecuali kesalahannya sendiri. Itu sama sekali tidak ada gunanya baginya. "Baiklah, kamu boleh tersesat sekarang. Demi keluarga Gumelar, aku akan melepaskanmu sekarang. Namun izinkan aku memberitahumu ini. Ini yang pertama dan terakhir kalinya. Jika ada yang kedua kalinya, kamu tidak akan seberuntung itu lagi.
Karena Yonas dengan bijak menutup mulutnya, Iwan mengejek sambil meninggalkan masalah itu. Setelah itu Yonas memandang Iwan dengan penuh kebencian, tidak lagi berani tinggal saat dia dengan menyedihkan pergi bersama Fiona. Selain itu, cedera Norm dan Sule sudah cukup pulih setelah istirahat. Mereka menyelinap pergi dengan ekspresi sedih di wajah mereka, mengejar Yonas. Pertarungan akhirnya berakhir dengan itu. Di sisi lain, karena keadaan sudah mereda, John dan Candil tidak perlu lagi melanjutkan pertarungan. Keduanya pun berhenti dan berpisah. Di saat berikutnya, John segera menghampiri Iwan sebelum berlutut. "Tuan Gumelar, apa yang Anda lakukan?" Iwan pun kaget saat John tiba-tiba berlutut. "Tuan Gusnadi, saya mencoba untuk meminta maaf. Anda memberi saya pil sebelumnya, tetapi saya membalasnya dengan menyerang Anda. Ini salah saya. Tolong beri saya hukuman. Tidak peduli apa yang Anda inginkan, saya bersedia menerimanya tanpa keluhan apapun," kata John dengan ekspresi rumit. "Tidak perlu, kamu hanya membantu tuanmu. Aku bisa mengerti perasaanmu. Aku sama sekali tidak menyalahkanmu untuk ini. Bangun saja." Iwan menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangan untuk membantu John berdiri. Dia tahu bahwa John dan dia berada dalam posisi yang sangat berbeda. John berusaha melindungi Yonas demi keluarga Gumelar, dan gambaran yang lebih besar itu sangat bisa dimengerti. Terlebih lagi, John gagal total pada akhirnya, tidak menghentikannya untuk menghukum Yonas. Tentu saja tidak perlu menyalahkan John untuk sesuatu yang sekecil itu. Bab 2269 itu, "Tuan Gusnadi, terima kasih atas kemurahan hati Anda." John berterima kasih kepada Iwan. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak menyesali kenyataan bahwa Yonas sama sekali tidak semurah atau semulia Iwan. Sangat disayangkan bagi keluarga Gumelar. Yang lebih disesalkan adalah kenyataan bahwa Yonas jauh tertinggal dari Iwan dalam segala hal. Dia bahkan tidak layak untuk menyekat sepatu Iwan. Kalau tidak, Yonas tidak akan melakukan hal sebodoh itu. Memikirkan kebodohan Yonas, John hanya bisa menghela nafas. "Tuan Gumelar, ada apa? Apakah masih ada hal lain yang ingin Anda katakan?" Iwan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat bagaimana tindakan John. "Tuan Gusnadi, Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi Yonas selalu menjadi orang yang picik. Dia selalu berusaha membalas dendam atas segalanya. Anda telah melumpuhkan lengannya kali ini. Dia tidak akan membiarkan masalahnya begitu saja." John berkata sambil tersenyum masam. Dia tampak prihatin. Dia tahu tentang situasi Iwan. Iwan masih sangat muda, tetapi kemampuan dan kekuatannya tidak terduga. Bahkan bos selatan yang terkenal kejam pun gagal melakukan apapun pada Iwan. Apalagi Yonas. Dia sama sekali tidak khawatir Yonas bisa menyakiti Iwan. Yang sebenarnya John khawatirkan adalah jika Yonas cukup bodoh untuk terus menjadi musuh Iwan karena hal ini. Jika masalahnya menjadi besar, itu bisa menyebabkan hubungan keluarga Gumelar dengan Iwan hancur. Itu tidak akan ada gunanya bagi Iwan atau keluarga Gumelar. "Tuan Gumelar, maafkan saya karena harus berterus terang kepada Anda. Bahkan jika saya tidak mematahkan lengan Yonas sekarang, apakah menurut Anda dia akan melepaskan saya dengan mudah?" Iwan tertawa sambil berkata, "Tidak mudah baginya untuk mencapai posisinya saat ini dan situasinya di Jogja. Dia melewati banyak cobaan dan menyaksikan betapa jahatnya manusia. Yonas ingin merebut saham Mustika Ratu. Bahkan jika Iwan menahan diri, tidak mungkin Yonas menyerah begitu saja. Yonas hanya akan bertambah buruk. Daripada itu, lebih baik memberi Yonas pelajaran yang tidak akan dia lupakan. Jika Yonas mengkhawatirkannya, maka Yonas tidak akan memprovokasi dia secepat itu di masa depan. Paling tidak, itu akan menghindarkannya dari masalah yang tidak perlu." Itu John pun terdiam. John tahu bahwa Iwan benar. Dengan kepribadian Yonas tidak akan membiarkan Iwan pergi begitu saja demi bagian Mustika Ratu, meskipun Iwan tidak melumpuhkan lengannya. Iwan menganggap segalanya lebih baik daripada yang dia lakukan sebelumnya. "Tuan Gusnadi, saya akan memberitahu yang lebih tua tentang bagaimana Yonas mencoba mengambil bagian Anda kali ini. Jangan khawatir, begitu orang yang lebih tua mengetahuinya, dia akan menghentikan Yonas untuk melanjutkan ini," kata John serius. Keluarga Gumelar adalah keluarga yang saleh dan terhormat. Mereka sangat berhati-hati dengan nama mereka. Yonas mencoba mencuri saham Mustika Ratu dengan taktik kasar seperti itu sudah cukup merusak reputasi keluarga. Selama dia melaporkan masalah tersebut kepada Arthur, Arthur tidak akan mengizinkan Yonas melanjutkannya.
Adapun masalah antara Iwan dan Yonas, John hanyalah seorang bawahan. Dia tidak dalam posisi untuk ikut campur. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyerahkannya pada Arthur dan Agus. Tuan Gumlar, terima kasih. Iwan berkata sambil tersenyum, tidak menolak tawaran itu. Ayo pergi, sebaiknya kita kembali ke keluarga dan melaporkan kejadian ini, kata John pada Rizka. Ya baiklah, jawab Rizka. Setelah itu dia meninggalkan perusahaan bersama John saat mereka berdua pulang. Bab 2270. Bersama Yonas setelah meninggalkan Mustika Ratu, dia membawa Fiona kembali ke vilanya bersama Norm dan Sule. Itu adalah kawasan perumahan kelas atas dan tidak jauh dari tempat tinggal keluarga Gumlar. Itu adalah tempat berkumpulnya para elit muda dan kaya. Yonas cukup playboy dan kehidupan pribadinya cukup berantakan. Dia berganti pacar seperti dia berganti pakaian. Tentu saja tidak mungkin Arthur mengizinkannya dengan santai membawa gadis sembarangan kembali ke keluarga. Jadi Yonas membeli vilanya di daerah terdekat yang bisa dia gunakan untuk berpesta dan bersenang-senang sekaligus menjaga wanitanya tetap di sana. Arthur sudah mengetahui bagaimana keadaan cucunya. Selama Yonas tidak melakukan sesuatu yang terlalu jahat, Arthur menutup mata terhadap banyak hal, jarang ikut campur. Faktanya, selain egois dan sombong, tidak ada yang terlalu istimewa dari Yonas. Yonas tidak pernah melakukan perbuatan jahat apapun. Kali ini dia dipengaruhi oleh Joel dan menyukai rencananya Joel dan Ronnie. Begitulah akhirnya dia mencoba menggunakan metode tercela untuk mencuri saham Mustika Ratu dan memprovokasi Iwan dalam prosesnya. Namun dia masih berada dalam kegelapan. Dia tidak tahu bahwa dia hanyalah pion di tangan orang lain. Sementara di ruang tamu, tercela, Iwan hanyalah anjing malang. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Setelah kembali ke villa, Yonas tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia mengambil cangkir di meja dengan kejam, melemparkannya ke tanah. Dengan suara yang keras, cangkir keramik mahal itu langsung pecah berkeping-keping. Yonas, tolong tenang, lenganmu patah dan lukamu cukup parah. Ayo kita bawa kamu ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kalau keadaan bertambah parah, ucap Fiona prihatin, namun terlihat sorot gembira di matanya. Iwan dan Yonas sudah menjadi musuh dengan dendam yang mendalam terhadap satu sama lain. Dengan hubungan keturunan langsung pertama dengan Iwan, keluarga Agus bisa saja terseret ke dalamnya. Setelah itu mereka akan berkonflik dengan Yonas dan keluarga Gumlar akan memiliki masalah internal yang luas. Itu sempurna untuknya. Itu berarti tugas Ronnie untuknya akan terselesaikan dengan sempurna. Jelas sekali betapa bahagianya Fiona. Aku tidak perlu pergi seperti itu. Norm, kalian berdua carikan aku dokter untuk mengobatiku. Yonas menahan amarah di hatinya sambil memerintahkan Norm dan Sule. Kali ini dia disakiti oleh Iwan karena ingin merebut saham Mustika Ratu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Jika dia pergi ke rumah sakit untuk berobat dan ada yang mengetahuinya, masalahnya akan langsung menyebar kemana-mana. Tidak hanya akan merusak reputasi keluarga Gumlar, dia juga bisa menjadi lelucon. Itu bukanlah sesuatu yang ingin dia terjadi. Jadi dia memutuskan untuk memanggil dokter saja untuk mengobatinya. Itu jauh lebih baik daripada dirawat di rumah sakit. Ya, Norm dan Sule mengakui. Setelah itu keduanya pergi dari villa untuk mencari dokter. Yonas, kamu harus istirahat dengan lukamu. Biarkan aku membantumu masuk ke kamar. Fiona berkata dengan tegas. Ya, baiklah. Yonas mengangguk. Setelah itu, dengan bantuan Fiona, Yonas dan Fiona masuk ke kamar di lantai 1.